Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul 'azim. وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, puji beserta syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah pada subuh yang berbahagia ini masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid tercinta ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat bernadakan salam mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam yang menyembah berhala kepada alam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam rangka membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada ulama, apakah itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang mu'tabar yang masih ada di permukaan bumi ini. Ta'zim wa ikraman, gedanyo bersama. Yang pertama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid, kemudian kepada seluruh pengurus BKM, seterusnya kepada remaja-remaja masjid. Kemudian yang kita muliakan pengurus SMS Syiar Mahabbah Subuh beserta dengan seluruh anggotanya. Yang kita muliakan Gerakan Pemuda Subuh atau GPS beserta dengan seluruh anggota-anggotanya. Kemudian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh jamaah-jamaah yang sudah berhadir di masjid tercinta ini, yang sudah berkumpul di masjid tercinta ini. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, jangan lupa sejenak kita duduk di dalam masjid diiringi dengan niat untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahaja saya iktikaf sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Allah mengatakan, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha,
Sesungguhnya kami, kata Allah, kami ciptakan manusia itu min dzakari wa unsa, daripada jenis kelamin laki-laki, wa unsa, dan jenis kelamin perempuan. Kemudian setelah itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Setelah Allah menciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian Allah jadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah jadikan manusia-manusia tersebut bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Antara suku ini dengan suku yang lain, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Antara satu orang dalam desa ini dalam desa yang lainnya, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Allah menciptakan manusia dari urang agam dan urang inang. Kemudian Allah jadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ketika mereka sudah menjadi berbangsa-bangsa, ada yang berprofesi sebagai ustaz, ada yang berprofesi sebagai polisi, ada yang berprofesi sebagai PNS, petani, pekebun dan sebagainya. Lita'arafu, kita harus ingat, setiap yang Allah ciptakan tersebut tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah melanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika kita mengaku sudah saling mengenal antara satu sama lainnya, ketika profesi kita, anggaplah kita sebagai guru, ketika profesi kita sebagai tentara, ketika profesi kita sebagai petani, pekebun, nelayan dan sebagainya, ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang paling Allah muliakan di sisinya, atqakum, adalah orang-orang yang bertakwa. Ini hal yang harus kita pahami. Jenis kelamin boleh beda, suku boleh berbeda, bangsa boleh berbeda, profesi boleh berbeda, kegiatan boleh berbeda, kekayaan, jabatan dan sebagainya boleh berbeda. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Allah muliakan manusia tersebut, ketika Allah ingin meninggikan derajat seorang manusia tersebut, atqakum, ketakwaannya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasul selalu mengatakan bahwa takwa itu adalah di dalam hati. At-taqwa hahuna, takwa ini di sini, letaknya di dalam hati. Maka ketika hati seseorang terlepas dari berbagai macam profesi manusia tersebut, hatinya mulia, hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah inna akramakum, dialah manusia yang paling-paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, takwa adalah satu bahasa yang cukup mudah kita ucapkan. Satu kata yang cukup enak kita katakan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita ketahui, ketika kita mengucapkan takwa, kita harus memahami apa makna daripada takwa tersebut. Ulama mengatakan secara umum makna daripada takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa yang dikemas oleh Allah, yang dikemas oleh Rasulullah dalam satu paket pengertian yang cukup mudah kita ucapkan, namun cukup sulit ketika kita melakukannya.
Ketika kita mengaku bertakwa, sudahkah kita melaksanakan segala perintah Allah? Ketika kita mengaku bertakwa, sudahkah kita menjauhi segala larangan Allah? Kita harus memahami bahwa takwa itu satu paket. Ketika seseorang beliau beribadah di dalam masjid terus-menerus, beliau memberikan sedekah terus-menerus, beliau berpuasa terus-menerus, sampai-sampai ke puasa, beliau umrah haji setiap tahun, tetapi di samping rumahnya masih ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dia biarkan tanpa ada sepatah kata pun dari mereka melarang bahwa hal tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum dikatakan takwa. Ketika kita taat beribadah, apakah kita pernah menyertai ibadah kita dengan melarang keluarga kita, melarang tetangga kita, melarang saudara-saudara kita untuk melakukan kemaksiatan? Kalau memang sudah ada, berarti itulah ciri-ciri orang yang bertakwa sudah ada di dalam jiwa dan diri kita. Kita masih ingat satu kisah yang cukup luar biasa. Ada satu orang, beliau adalah ulama ahli ibadah. Ibadahnya itu tidak diragukan lagi. Beliau mencari suatu tempat, beliau beribadah di sana, berpuasa, salat, baca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Namun ada satu yang kurang dari beliau. Ketika beliau duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping tempat beliau beribadah ada lorong, ada jalan. Setiap ada orang yang ingin melakukan maksiat di samping beliau, beliau tidak pernah melarang. Beliau tidak pernah mengeluarkan satu kata-kata pun. Malahan beliau mengambil batu kerikil. Beliau hitung. Ketika lewat satu orang ingin melaksanakan maksiat, beliau ambil batu, beliau hitung satu. Ketika ada orang yang melakukan maksiat yang lainnya, beliau tidak melarang. Beliau ambil batu, beliau hitung lagi dua. Karena bertahun-tahun beliau beribadah di tempat itu. Begitu banyak orang yang melewati perumahan orang ahli ibadah tersebut, beliau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya, sampai batu kerikil yang ada di samping rumahnya itu menggunung, tumpuk-tumpuk. Begitu banyaknya orang yang melakukan maksiat melewati hadapan beliau. Namun apa yang terjadi ketika beliau wafat, ketika beliau meninggal? Ulama yang lain bermimpi bahwa ahli ibadah ini Allah masukkan ke dalam neraka. Dalam mimpi mereka berdialog, "Wahai abid ahli ibadah, bukankah puasamu itu luar biasa?" "Iya." "Bukankah salatmu itu luar biasa?" "Betul." "Bukankah sedekahmu itu sangat banyak?" "Tidak salah lagi." "Bukankah ibadah yang engkau lakukan itu sungguh sangat sempurna?" "Betul." "Namun hari ini kenapa engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka?" Beliau menjawab, "Ibadah saya luar biasa, diakui oleh malaikat. Tapi ada satu hal, yang mana satu hal tersebut tidak pernah saya lakukan, yaitu melarang saudara-saudara saya, melarang orang-orang melewati di hadapan rumah saya untuk melakukan maksiat. Satu patah kata pun tidak pernah saya ucapkan. Hai, itu haram. Wahai sahabatku, jangan ke sana, itu maksiat kepada Allah. Itu yang tidak saya ucapkan, wahai saudaraku. Maka karena aku tidak pernah melarang saudara-saudaraku untuk meninggalkan maksiat, ibadahku tidak ada artinya di hadapan Allah. Ibadahku sungguh sangat-sangat
dirugikan karena aku tidak melarang sahabat-sahabatku untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka oleh sebab itu iktibar daripada kisah ini, takwa itu dalam satu paket. Ketika kita ahli ibadah, ketika kita orang yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, kita ahli sedekah, kita ahli puasa sunnah, kita ahli haji dan umrah, maka mari kita membarengi hati kita, mari kita membarengi jiwa dan diri kita. Ketika kita melakukan ibadah, jangan lupa kita melarang saudara-saudara kita, melarang keluarga-keluarga kita, sahib, kerabat-kerabat kita untuk selalu meninggalkan maksiat kepada Allah. Maka inilah takwa yang sesungguhnya, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atau wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayat yang menyatakan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibarengi dengan hal-hal yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf. Kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan segala bentuk kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibarengi dengan watanhauna 'anil munkar atau wayanhauna 'anil munkar. Ketika kita berani melakukan ibadah kepada Allah, kita berani mengaku bahwa kita ahli ibadah kepada Allah, maukah kita, beranikah kita mengaku kepada Allah bahwa saya adalah orang yang berani untuk melarang orang lain bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, inilah takwa. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Karena derajat takwa, derajat muttaqin adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama selalu introspeksi diri, selalu kita mengevaluasi diri. Sudahkah kita menjadi bahagian daripada orang yang bertakwa kepada Allah? Sudahkah kita termasuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah? Kalau memang sudah, alhamdulillah, mari kita pertahankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman saja perlu kepada diperbaharui. Ketika kita ingin mengucapkan la ilaha illallah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah. Maka takwa begitu juga. Takwa itu perlu kepada upgrade. Takwa itu perlu kepada update selalu. Kita perbaiki selalu, kita evaluasi selalu. Ketika takwa kita sudah menurun, kita evaluasi kembali apa yang salah dengan kita. Ketika keluarga kita ketakwaannya sudah menurun, kita evaluasi di mana letak kesalahan memimpin rumah tangga kita. Ketika desa kita, kota kita, provinsi kita, rakyatnya sudah kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi apa yang terjadi sehingga ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah berkurang. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita melihat intisari daripada kitab Mukhtarul Ahadis. Beliau mengatakan tentang takwa. Takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ketika 4 huruf tersebut sudah kita miliki, maka kita berani mengatakan bahwa diri kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, huruf ta. Beliau mengatakan bahwa huruf ta dalam kata-kata takwa adalah tawadhu,
Orang yang sudah mengaku takwa, berarti kehidupan mereka itu lebih tawadhu. Mereka merendah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwa mereka itu, manusia itu adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawadhu. Dan lawan daripada tawadhu adalah sombong, takabur. Kita harus ingat, sombong itu adalah awal mula daripada kehancuran seorang manusia. Takabur itu adalah awal mula kehancuran seseorang manusia. Ketika manusia tersebut bersifat dengan sifat takabur, tunggulah kehancuran di hadapannya. Ketika sekelompok manusia sudah takabur di hadapan Allah, sudah sombong, sudah angkuh di hadapan Allah, tunggulah kehancuran di depannya. Bukankah kita tahu bahwa iblis itu, Allah berikan mereka nikmat, mereka tinggal di dalam surganya Allah. Iblis itu enak. Iblis itu sungguh sangat enak hidupnya, sangat bahagia hidupnya. Mereka Allah tempatkan di dalam surganya Allah. Tetapi kenapa mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Ingat, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis menyembah Adam atau sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud, sedangkan iblis aba wastakbara, dia enggan. Wastakbara, dan ini yang paling parah, dia sombong. Bukankah aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah? Dia sombong. Akhirnya iblis yang hidupnya enak, iblis yang hidupnya bahagia di dalam surga, wa kana minal kafirin, dilemparkan ke dunia dan dicap iblis itu sebagai orang-orang kafir, dan dia akan abadan abadi di dalam nerakanya Allah. Ini adalah penyebab yang pertama kehancuran seorang manusia, ketika di dalam hatinya ada sedikit rasa sombong, sama seperti iblis. Dia dilempar oleh Allah dari surga karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Maka sifat yang pertama dari huruf takwa adalah tawadhu. Mari kita terus merendah di hadapan Allah. Jangan pernah merendah di hadapan manusia. Manusia itu sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan derajat seorang manusia tersebut mulia atau tidak. Huruf yang kedua dari huruf takwa adalah qa. Huruf qa dalam huruf takwa adalah qanaah. Qanaah adalah merasa cukup. Merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita qanaah. Berarti ini yang bagus buat kita. Ini yang terbaik buat kita, itu qanaah. Ketika kita sudah ada sifat qanaah di dalam hati, merasa cukup terhadap segala pemberian Allah, maka kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam surat At-Taubah ayat 75. Di situ Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana orang yang tidak pernah qanaah, orang yang tidak pernah mensyukuri terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlillah la natasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dalam surat At-Taubah ada sebahagian manusia, wa minhum man ahadallah, mereka berjanji kepada Allah, la in atana min fadlih, ya Allah, seandainya engkau memberikan aku jabatan, ya Allah, seandainya engkau memberikan aku harta kekayaan,
Aku akan menjadi orang-orang yang memberikan sedekah yang banyak. Aku akan menjadi orang-orang yang solih. Itu janji sebahagian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 75. Sebahagian ulama mengatakan tentang asbabun nuzul daripada surat At-Taubah ayat 75. Dikatakan bahwa itu adalah satu ayat tentang Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib adalah orang yang sebenarnya adalah ahli ibadah, tetapi dia lupa bersyukur kepada Allah, tidak qanaah, tidak merasa bahwa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi orang kaya, ketika hartanya banyak sehingga dia harus lari dari kota Madinah membawa binatang ternaknya karena tidak muat lagi di kota Madinah. Dulunya dia ahli jamaah. Ketika Allah berikan dia kekayaan, jamaahnya berkurang. Ketika kekayaannya bertambah, jamaahnya tinggal hari Jumat. Ketika kekayaannya bertambah lagi, Jumat pun dia tidak solat karena sibuk dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, qanaah dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam dada kita, mari kita tanamkan. Karena ketika kita mempunyai sifat qanaah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul mengatakan kepada Sa'labah, sedikit harta engkau syukuri itu lebih bagus daripada banyak harta tetapi engkau tidak mampu mensyukurinya. Maka oleh sebab itu, huruf yang kedua dalam takwa adalah qa, yaitu qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan huruf yang ketiga adalah wa. Wa adalah wara. Ketika kita mengaku bahwa kita bertakwa kepada Allah, pernahkah kita menjadi orang yang bersifat wara? Sifat wara tersebut adalah sifat di mana kita menjaga segala bentuk dosa, apakah itu dosa kecil lebih-lebih dosa besar. Apakah dosa disengaja ataupun tidak? Apakah dosa zahiriyah ataupun dosa batiniyah? Ketika kita bersifat wara, maka kita adalah orang-orang di mana kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang keempat adalah ya. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersifat dengan yakin. Yakin segala pemberian Allah. Yakin atas segala takdir Allah. Yakin atas segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap kita manusia. Ketika kita sudah yakin bahwa ini datangnya dari Allah, bahwa rezeki datangnya dari Allah, bahwa ilmu datangnya dari Allah, kekayaan datangnya dari Allah, jabatan datangnya dari Allah, kita sudah yakin, maka baru boleh kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, mari terus kita memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara imtisalul awamir wajtinabun nawahi, dengan cara terus melakukan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah masuk di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab pada hari ini yaitu tanggal 2 Rajab. Di mana bulan Rajab, ketika kita masuk dalam bulan Rajab, malam yang kemarin, malam Sabtu, kita dianjurkan untuk membaca doa yang sangat-sangat singkat. Allahumma barikli fi Rajab wa barikli fi Sya'ban, kemudian wa ballighni fi Ramadan. Itu doa yang harus kita panjatkan selalu.
Atau Allahumma barik lana fi Rajab. Kemudian Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidupku, berkahilah kehidupan keluargaku, berkahilah kehidupan saudara-saudaraku dalam bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah hidupku, berkahilah kehidupan keluargaku, berkahilah kehidupan saudara-saudaraku di dalam bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, wa ballighna fi Ramadan. Kita sanggup, kita mampu, kita sampai untuk menghadapi bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan modal ketakwaan yang kita miliki, dengan modal kesehatan yang kita miliki, dengan modal kesempatan yang kita miliki, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita terus bertambah, ibadah kita terus bertambah, sedekah kita terus bertambah, puasa kita terus bertambah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dianggap beruntung di dunia dan di akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri terhadap nikmat yang Allah berikan, maka yakinlah Allah akan menambah nikmatnya. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat inna azabi lasyadid, maka sungguh azab Allah Subhanahu wa taala itu sungguh amat sangat pedih. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sangat banyak kekurangan di mana banyak kadang-kadang bahasa saya yang kurang sopan, kadang-kadang ada tertukar terbalik ayat dengan hadis. Mohon sama-sama kita perbaiki untuk terus kita kembangkan khazanah keilmuan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.